Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di kampus STKIP 5 Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi psikolinguistik, pembahasan mengenai perkembangan percakapan. Nah, langsung saja. Di sini saya membagi di mind maps yang telah saya buat juga. Saya telah membuat kata kunci, yakni ada dua. Yang pertama saya langsung jelaskan. Sebelum saya langsung jelaskan, yakni tahap perkembangan artikulasi. Nah, tahap ini dilalui bayi kira-kira sejak usia 14 bulan. Nah, usaha ke arah menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai pada minggu-minggu sejak kelahiran bayi tersebut. Nah, perkembangan menghasilkan bunyi ini disebut perkembangan artikulasi. Dilalui seorang bayi melalui rangkaian tahap sebagai melalui beberapa rangkaian tahap. Nah, adapun rangkaian tahapan tersebut yakni ada bunyi resonansi, bunyi berdekut, bunyi berletter ulang, dan bunyi vokabel. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi-bunyi tersebut? Nah, kalau bunyi resonansi itu adalah penghasilan bunyi yang terjadi dalam rongga mulut, tidak terlepas dari kegiatan dan perkembangan motorik bayi pada bagian rongga mulut. Bunyi yang paling umum yang dapat dibuat bayi adalah bunyi tangis karena merasa tidak enak atau merasa lapar, dan bunyi-bunyi sebagai batuk, bersin, dan sendawa. Di samping itu, ada juga bunyi yang bukan tangis yang disebut bunyi kuasi resonansi. Bunyi ini belum ada konsonannya dan vokalnya, belum sepenuhnya mengandung resonansi. Jadi itu yang disebut bunyi resonansi di bayi. Ada juga yang bunyi berdekut. Apa bunyi berdekut? Bunyi berdekut adalah itu mendekati usia 2 bulan. Bayi telah mengembangkan kendali otot mulai untuk memulai dan menghentikan gerakan secara mantap. Bunyi berdekut. Pada tahap ini, suara tawa dan suara berdekut kucing telah terdengar. Bunyi berdekut ini agak mirip dengan bunyi oh pada burung merpati. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi konsonan belakang dan tengah dengan vokal belakang, tetapi dengan resonansi penuh. Bunyi konsonannya mirip dengan bunyi S dan bunyi velar yang mirip dengan bunyi K dan B. Adapun bunyi berletter adalah mengeluarkan bunyi yang terus menerus tanpa tujuan, jadi nggak jelas gitu. Ya biasalah bayi kan kalau umur 16 bulan biasanya gitu ngomong, tapi belum ada kejelasan gitu. Berletter ini biasanya dilakukan oleh bayi yang berusia antara 4 sampai 6 bulan. Nah, biasanya kan 4 sampai 6 bulan itu dia udah mengeluarkan bunyi-bunyi yang nggak jelas gitu. Karena bayi, ada juga yang disebut dengan bunyi berletter ulang. Apa bunyi berletter ulang? Bunyi berletter ulang ini dilakukan oleh si anak yang berusia antara 6 sampai 10 bulan. Sama sih seperti berletter yang sebelumnya, tapi yang ini kan dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, biasanya bayi itu kita pasti tahu suka berbicara misalkan ba. Bisa bayi ba. Itu bayi. Ada juga namanya bunyi vokabel. Vokabel ini adalah bunyi yang hampir menyerupai kata tetapi tidak mempunyai arti dan bukan merupakan tiruan orang dewasa. Vokabel ini dapat dihasilkan oleh sang anak antara usia 11 sampai 14 bulan. Ada beberapa bunyi. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan kata dan kalimat. Nah, ini yang keduanya. Tadi kan yang pertama itu adalah tahap perkembangan artikulasi. Nah, yang kedua ini adalah tahap perkembangan kata dan kalimat. Mulai masuk lebih kompleks dalam tataran tingkatan bahasa bayi. Nah, di sini dibagi menjadi ada kata pertama, ada kalimat satu kata, ada kalimat dua kata, ada kalimat lebih lanjut. Nah, apa yang disebut dengan kata pertama? Nah, kata pertama ini kemampuan mengucapkan kata pertama sangat ditentukan oleh penguasaan artikulasi. Nah, bergantung pada kemampuan artikulasi juga pada akhirnya, karena kan ini lebih tinggi. Dan oleh kemampuan mengaitkan kata dengan benda yang menjadi rujukan.
Pada tahap ini, anak cenderung menyederhanakan pengecapannya yang dilakukan secara sistematis. Ada juga di poin selanjutnya adalah kalimat satu kata. Apa kalimat satu kata? Kalimat satu kata itu adalah kata pertama yang berhasil diucapkan anak akan disusul oleh kata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalimat satu kata yang lazim disebut ucapan holofrasis. Nah, kalimat satu kata. Ada juga yang disebut dengan kalimat dua kata. Yang dimaksud dengan kalimat dua kata adalah kalimat yang hanya terdiri dari dua buah kata sebagai kelanjutan dari kalimat satu kata. Nah, kalau kalimat lebih lanjut, itu yang dimaksud kalimat lebih lanjut adalah penguasaan kalimat dua kata mencapai tahap tertentu, maka berkembanglah penyusunan kalimat yang terdiri dari tiga buah kata. Nah, yang terakhir nih ada tahap menjelang sekolah. Nah, ini lebih tinggi lagi karena kan sudah kalau sudah sekolah berarti sudah keluar dari masa bayi gitu, sudah beranjak anak-anak. Tahap menjelang sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan tahap menjelang sekolah ini? Yang dimaksud dengan tahap menjelang sekolah ini adalah tahap menjelang masuk sekolah dasar, SD, masuk sekolah SD. Nah, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Pendidikan di taman kanak-kanak, apalagi kelompok bermain, belum dapat dianggap sebagai sekolah. Nah, TK sama PAUD itu belum dianggap sekolah sekolah resmi atau sekolah resmi, sekolah formal gitu. Mulainya itu SD. Nah, ketika memasuki taman kanak-kanak, anak sudah menguasai hampir semua kaidah dasar, gramatikal dasarnya. Nah, dia sudah dapat membuat kalimat berita, kalimat tanya, dan sejumlah konstruksi lain. Anak pada prasekolah ini telah mempelajari hal-hal yang di luar kosakata dan tata bahasa. Mereka sudah dapat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang bermacam-macam. Makanya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan percakapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.